Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Nah, di depan kita kali ini ada dua flagship baru dari Huawei sama Samsung. Ini nih dua-duanya, mereka sih bilangnya fokusnya sama-sama di kamera. Tapi kira-kira mana yang lebih unggul dibanding keduanya dalam segala aspek secara keseluruhan? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar. Ini perbandingan antara Samsung Galaxy S20 Plus sama Huawei Mate 30 Pro. Secara kita lagi ngomongin flagship, mungkin bakal banyak nih detail kecil yang nggak kita toleransi. Biar nggak rugi kan ya, udah beli mahal-mahal juga. Buat nebus Samsung S20 Plus ini, kalian butuh 14,5 juta rupiah, sementara Huawei Mate 30 Pro ini 12,5 juta. Segitu perlunya kah beli HP belasan juta? Tergantung. Kalau HP ini bisa mendukung kerjaan kalian, penting sih untuk pakai yang terbaik, asalkan masih masuk budget ya. Tapi kalau cuma buat pakai buat WhatsApp sih, ya nggak perlu lah ya. Jadi cocoknya apa? Langsung aja deh, cek di rekomentar.com buat dapat rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Kebetulan juga nih, lagi disuruh social distancing kan? Kalau bingung nanya siapa, langsung aja deh, tanya Rekomentar. Balik lagi, langsung aja kita mulai head-to-headnya dari sisi desainnya. Ini salah satu poin yang penting sih, tapi agak susah soalnya subjektif juga. Buat kita sih keduanya masih cukup nyaman dipegang satu tangan, walaupun termasuk bagong ukurannya. S20 Plus layarnya sedikit lebih lebar, tapi Mate 30 Pro sedikit lebih tebal dan juga lebih berat. Build quality-nya kokoh khas flagship, dengan bagian depan dan belakangnya udah dilapis sama Gorilla Glass 6. Secara umum, seri S20 ini lebih kelihatan kayak flagship yang cakep dan pasti-pasti aja. Sementara Mate 30 Pro ini gak kalah cakep, tapi terkesan lebih eksperimental. Paling ketara di layarnya yang bleber sampai ke samping-samping kayak gini, sama nggak ada tombol volumenya. Kalau mau naik turunin volume, bisa double tap di samping agak atas, bisa di sisi kiri atau di kanan, lalu naik turunin pakai slide kayak gini. Layar melengkung gini emang nggak semua orang suka sih, soalnya kurang fungsional dan sering bikin gambar agak kepotong ke samping. Tapi kalau gue pribadi sih suka, soalnya lebih kelihatan keren aja, sama nggak umum. Samsung sebenarnya pernah pakai layar yang tumpah ke samping kayak gini beberapa tahun lalu di Galaxy S6 Edge sama di S7 Edge, tapi nggak dilanjutin lagi. S20 juga sebenarnya agak melengkung sih di pinggirnya, tapi dikit banget. Buat bagian layar, S20 jauh lebih bersih dengan cuma setitik kamera model lobang kayak gini di tengah atas, dan tanpa poni apapun. Sementara Mate 30 Pro, notch-nya lebar banget. Soalnya emang nggak cuma ada kamera sebiji doang sih. Nanti kita bahas lebih lanjut deh di bagian fiturnya. Layar S20 ini pakai Dynamic AMOLED dengan resolusi bisa mencapai Quad HD alias 1440p. Juga mendukung refresh rate 120Hz, tapi kalau ini maksimal di resolusi Full HD aja ya. Bandingin sama Huawei yang pakai OLED, mentok cuma di Full HD plus 60Hz. Bedanya seberapa? Jauh lebih mulus buat scrolling dengan refresh rate yang lebih tinggi, karena lebih banyak gambar yang ditampilin per detiknya. Selain refresh rate-nya, layarnya menurut kita juga lebih terang sama warnanya lebih tajam di Samsung. Jadi untuk poin layar, S20 Plus ini menurut kita menang mutlak lah ya. Oh iya, sepanjang tes ini, kita bakal defaultnya pakai resolusi Full HD Plus di 120Hz untuk Samsung, sementara di Huawei kita pakai Full HD Plus 60Hz. Sementara kalau bagian belakang lebih ke masing-masing lah ya. Dengan bahan bodi yang sama, kalau gue pribadi sih lebih suka housing kamera bulatnya Huawei dengan ada aksen halo ring-nya kayak gini. Lebih cakep dan jarang yang pakai bentuk kayak gini di pasaran. Tambahan lagi, ada tulisan Leica yang bikin gengsinya naik. Bandingin sama bentuk kamera kotak yang kayaknya dipakai di hampir semua HP tahun 2020 deh. Standar banget. Impresinya beda banget pas ditaruh di atas meja. Kalau si Jet Li ini, ada aja yang bilang, wih, Mate 30 ya bro. Atau, wih, HP apaan tuh? Sementara kalau Lee Min Ho ini, rata-rata nggak ngeh sih kalau sekilas. Malah seringan dibilang, A71 ya bro. Gagal deh buat Ria. Nggak cuma dari sisi estetik, kamera di pinggir gini juga bikin HP-nya ajojing lebih heboh kalau dipakai di atas meja, dibanding di tengah yang lebih stabil. Poin ini emang nggak berlaku sih kalau kalian pakai casing kayak orang kebanyakan. Oh iya, casing gratisan Huawei, ini bentuknya hardcase tipis kayak gini. Sedangkan kalau untuk Samsung, dia dikasihnya softcase yang biasa banget. Jadi gimana menurut kalian?
Kalau kata Mama, jangan lihat dari bagian luarnya doang. Oke, untuk chipsetnya sama-sama pakai seri 990. Park Ji-sung pakai Exynos 990 buat versi global, sementara Lindan pakai Kirin 990. RAM-nya sama-sama 8GB, tapi memori internal S20 Plus cuma 128GB, sementara Mate 30 Pro pakai yang 256GB. Memang bisa ditambah sih pakai memori eksternal, Samsung bisa sampai 1TB, dan Huawei bisa sampai 256GB. Tapi jelas ada pengorbanan tambahan. Pertama, jelas keluar duit lagi. Kedua, SIM tray keduanya pakai tipe yang dual hybrid, yang artinya kalau pakai memori eksternal, kalian cuma bisa pakai satu SIM card aja. Samsung sih masih lebih baik pakai SD card-nya yang ukuran micro. Sementara Huawei lebih hina nih, pakai nano SD yang cuma dijual sama Huawei. Buat hasil benchmark, sebagian besar menang di S20 Plus. Kira-kira seginilah bedanya. Nah, tadi kan berdasarkan benchmark. Kali ini berdasarkan pemakaian sebenarnya. Buat game, nggak perlu diraguin lagi lah ya kemampuannya. Semua bisa dilibas dengan grafik mantau kanan buat keduanya. Apalagi kalau kalian pakai layar 120Hz biar makin kelihatan cering-cering gitu. Waktu tes untuk review, concern kita kan S20 ini panas setelah dipakai game agak lama. Ya di atas 1 jam lah kira-kira. Jadi ngefek ke performa juga. Nah kali ini kita tes ulang buat perbandingan. Dan kali ini isu panasnya udah nggak terlalu berasa sih. Mungkin udah dibenerin sama Samsung di update beberapa hari lalu. Bagus lah. Sementara untuk jaringan Wi-Fi, lebih kenceng dan stabil di Mate 30 dibanding S20 berdasarkan hasil speed testnya. Nah, soal baterainya gimana? Kapasitas baterai keduanya sama-sama 4500 mAh. Tapi ketahanannya rada beda nih. Hasil tes kita, Mate 30 Pro kuat dipakai sampai lebih dari 8 jam untuk resolusi layar Full HD Plus 60Hz. Sementara S20 Plus cuma sanggup di hampir 7 jam untuk resolusi layar yang mungkin paling umum dipakai, di Full HD Plus 120Hz. Nggak imbang. Oke, kita turunin juga biar sama-sama ke Full HD Plus 60Hz. Hasilnya tetap kalah, walaupun marginnya menipis. Samsung paling nggak sanggup ngeladenin kita sampai di 7,5 jam. Saran kita sih, bisa refresh rate lebih tinggi ya mau dipakai aja. Kalau cuma mau di 60Hz, ya beli Samsung A51 juga udah bisa. Untuk chargernya, Huawei kasih supercharge 40 watt dengan kabel USB Type-C to Type-A yang bisa ngisi dari kosong ke penuh 100% dalam waktu 1 jam 6 menit. Sementara fast chargingnya Samsung, walaupun cuma 25 watt, tapi tetap lumayan kebut nih. Juga bisa ngecas dari kosong ke 100% dalam 1,5 jam. Oh iya, kabelnya S20 ini pakai USB Type-C to Type-C ya. Dua-duanya juga udah support wireless charging sama reverse wireless charging. Jadi bisa saling ngisi atau ngisiin perangkat yang udah bisa ngecas tanpa kabel ini ya. Kemudian soal OS, biasanya kan urusan remeh kan ya. Kalau nggak suka tampilannya, tinggal install launcher atau ganti-ganti temanya aja. Tapi kali ini bisa banget nih, bikin kalian batal beli. Keduanya udah pakai Android 10, dengan Samsung pakai One UI 2, sementara Huawei pakai MIUI 10. Tampilannya sama-sama bersih, user-friendly, udah ada dark mode juga. Ya sampai sini nggak ada keluhan lah. Pembeda utamanya itu, kalau di Mate 30 Pro sampai saat ini masih nggak disupport sama semua layanan dan aplikasi Google secara default. Kayak Google Maps, Gmail, Google Drive, Chrome, YouTube. Sama yang terpenting Play Store sama Google Play Service itu juga nggak ada. Kalau kalian belum tahu susahnya kayak apa tanpa layanan Google di Indonesia, bolehlah langsung aja cek first impression kita tentang Mate 30 Pro ini. Linknya kita taruh di deskripsi. Lah itu ada bro Google macem-macemnya. Ya bisa sih diinstal secara manual, tapi baik Google maupun Huawei juga sama-sama nggak menyarankan cara ini. Jadi resiko tanggung sendiri ya kalau mau install. Soal soundnya, konfigurasinya rada beda nih. Samsung pakai sistem stereo dengan Dolby Atmos. Jadi ada satu speaker di bawah sama earpiece di atas. Kalau Huawei cuma ada satu speaker di bawah sama earpiece-nya di bawah layar. Dan jangan kaget juga kalau HP geter-geter pas nyetel musik. Yang dua-duanya sepaham, sama-sama nggak ada headphone jack nih.
Jadi silahkan pakai earphone yang dikasih di paket penjualan, yang bisa colok langsung ke port Type-C, atau zaman sekarang kayaknya udah pada punya lah ya TWS. By the way, earphone AKG dari Samsung enak banget loh buat gratisan. Kalau yang Huawei mah standar banget. Tapi kalau kalian tetap kekeh, kudu pakai yang kabel ujungnya jack 3,5 mili, bisa cari adapter USB Type-C to jack 3,5. Tapi hati-hati, banyak adapter yang nggak support ke Samsung. Jadi mungkin lebih bijak kalau kalian beli yang ori dijual Samsung, atau tes dulu lah, bisa connect apa nggak sebelum beli. Untuk sound quality-nya, menurut kita speaker S20 lebih kenceng, tapi lebih pecah dibanding Mate 30 Pro. Mau denger speakernya, nih nilai sendiri. Fitur lainnya, dua-duanya udah pakai rating IP68, ada NFC, sama pakai sensor fingerprint di bawah layar. Bedanya, kalau Huawei pakai tipe yang optical, sementara kalau Samsung pakai yang ultrasonic. Keunggulan optical itu lebih cepat buat verifikasinya, tapi kelemahannya silau kalau dipakai di tempat gelap. Selebihnya, fitur penting yang cuma ada di si Kimchi, paling Samsung Gift. Itu aplikasi yang suka kasih kupon diskonan atau malah gratisan, khusus buat Samsung. Kalau yang cuma ada si Kuetiao paling gestur sensor di sebelah kamera depan, ya buat asik-asikan aja sih bisa ada gestur kayak gini. Serta infrared blaster yang berguna kalau kalian males nyari remote AC atau remote TV. Terakhir nih, kameranya. Zaman sekarang pada bikin HP kayak fokusnya di kamera ya. Dan kedua produsen ini tentu nggak mau main-main di flagshipnya. Secara hardware, Mate 30 Pro unggul di segala aspek dibanding S20 Plus. Dari jumlah, fungsi, resolusi kamera, sampai ukuran sensornya. Mate 30 Pro pakai 4 kamera belakang sama 2 kamera depan. Sedangkan S20 Plus cuma pakai 4 kamera belakang sama 1 kamera depan. Kamera utama 40 megapiksel lawan 12 megapiksel, ultra wide 40 megapiksel lawan 12 megapiksel, 3D ToF depth sensor sama-sama ada, sama kamera telefoto 8 megapiksel lawan 64 megapiksel. Lah itu telenya kalah. Sabar bos. Huawei pakai lensa telefoto yang proper dengan focal length sekitar 80 mm dan 3 kali optical zoom. Sementara S20 Plus ini pakai lensa wide 64 megapiksel dengan 3 kali hybrid optical zoom. Artinya, karena resolusinya gede, jadi di zoom berapa kali juga tetap detail hasilnya walaupun itu kamera wide biasa. Untuk kamera selfie-nya, Huawei pakai 32 megapiksel ditambah ToF juga sebagai depth sensornya. Nah ini yang bikin notch-nya lebar, soalnya nggak cuma satu aja kamera depannya. Sementara Samsung cuma pakai satu aja kamera depan 10 megapiksel. Udah nih, menang Huawei. Belum tentu lur. Zaman sekarang software sama pengaruhnya atau bahkan lebih pengaruh daripada hardware-nya. Sesuai harganya, hasil foto keduanya luar binasa. Sama-sama detail dan mumpuni terutama di kondisi terang. Tapi hasil foto di Mate 30 Pro warnanya terkesan lebih natural. Sementara di S20 Plus, saturasinya lebih tinggi sama agak cenderung lebih kuning. Kalian lebih senang yang kayak gimana nih? Kita juga suka ada bokeh naturalnya di Mate 30 Pro. Efek sensor kameranya yang lebih gede. Hasil ultra wide-nya sama-sama setara lah ya dengan kamera utamanya. Tapi di Samsung sudutnya bisa lebih lebar. Buat kamera telenya juga masih kelihatan jelas banget di 3 kali zoom. Dua-duanya maksimal di 30 kali zoom ya. Masih kelihatan sih, tapi amburadul lah noise-nya. Lagian mau motret siapa sih dari jauh gitu? Samperin aja kali.
Sementara mode portraitnya menurut kita lebih dalam di Mate 30 Pro. Putar kameranya, untuk selfie kita prefer di S20 karena warnanya lebih pas aja menurut kita kalau buat kulit. Detailnya lebih jelas di Huawei, tapi hampir nggak beda lah kalau untuk fokus di mukanya. Buat bokehnya, di Huawei cenderung makin gelap dan ada tendensi post-processingnya buat perbaikin. Misalnya rambut berantakan gitu ikut di blur supaya lebih rapi tapi jadinya agak nggak natural. Untuk kondisi minim cahaya, keduanya masih tergolong superior. Kalau adu kamera utamanya di low light masih seimbang lah. Hasilnya masih jelas kalau foto lampu-lampu gitu. Tapi kalau udah main yang ultra wide-nya, Huawei lebih dikit noise-nya. Sebaliknya, kalau untuk kamera telenya, menurut kita hasilnya bagusan di Samsung kalau gelap. Pengaruh sensor yang lebih gede sih kelihatannya, jadi lebih banyak cahaya masuk. Kalau kurang ajib, bisa pakai night mode-nya. Buat S20, night mode-nya bisa dipakai di semua kamera, dari kamera utama, ultra wide, tele, sama juga selfie-nya juga bisa. Tapi untuk telenya maksimal di 10 kali zoom aja untuk night mode. Sedangkan di Mate 30, night mode-nya bisa dipakai di kamera utama, ultra wide, sama tele, yang bisa digunakan sampai 30 kali zoom. Buat selfie ada pilihan modenya, tapi pas dipakai nggak ngaruh sih, karena bukan shutternya nggak nambah, jadi sama aja hasilnya. Beda lagi ceritanya kalau low light-nya ekstrim. Untuk kamera belakang, hasil di Huawei lebih kelihatan, padahal ini benar-benar gelap loh. Tapi kalau untuk kamera depan, apresiasi buat S20 yang masih kelihatan mukanya dikit, walaupun hasilnya horor sih. Buat video, pilihan mode di S20 lebih banyak nih. Di S20, video kamera belakang bisa sampai 8K 24 fps. Walaupun kita lebih sering pakainya di 4K 60 fps aja sih. Soalnya lebih stabil sama frame-nya lebih banyak. Jadi hasilnya kelihatan lebih smooth gitu. Sementara kamera depannya bisa maksimal di 4K 60 fps juga. Bandingin sama di Mate 30 Pro yang mentok di 4K 60 fps untuk kamera belakang sama 1080p 30 fps untuk kamera depannya. Hasil video kamera belakang untuk 4K kurang lebih sama sih. Karakteristiknya juga mirip kayak di foto. Yang Samsung warnanya lebih nyala, yang Huawei lebih natural. Stabilnya juga sama-sama ada OIS alias Optical Stabilizer. Sekarang kita tes kemampuan maksimal dua-duanya. Kalau Mate 30 Pro di 1080 30 fps, di S20 Plus itu di berapa? 4K 60 fps. Kira-kira kayak gini hasilnya. Ini backgroundnya, kelihatan muka masih kelihatan. Ini kalau backlight bakal kayak gini efeknya. Kalau kita bawa jalan. Sementara kalau ini kalau di tempat yang teduh. Untuk fitur di aplikasi kameranya, ada satu nih yang saat ini cuma ada di seri S20-nya Samsung. Nggak ada di HP lain lagi, yaitu single take. Jadi kalian bisa pencet, lalu kameranya di background bakal ngambil beberapa mode sekaligus. Misalnya foto biasa, video, bumerang, slow motion, macam-macam lah. Tujuannya biar nggak keburu kelewatan momennya, karena lama pilih mode apa yang paling tepat. Selebihnya rata-rata sama sih. Ada mode Pro, panorama, hyperlapse, sama ada slow motion. Tapi slow mo di Mate 30 Pro ini nggak ada obatnya banget, sampai 7680 fps. Di saat HP lain rata-rata maksimal 960 fps kayak di S20 ini. Pelan banget. Tapi tetap sih, nggak bisa nangkep seberapa cepet hilangnya duit kalian abis gajian. Kira-kira kayak gini lah perbandingan kameranya. Nah, kalian pilih yang mana? Komen aja deh di bawah. Nah, itu tadi perbandingan antara Samsung Galaxy S20 Plus sama Huawei Mate 30 Pro. Gimana? Oke-oke banget kan dua-duanya? Nah, highlights dari HP ini mungkin dari Mate 30 Pro dulu ya. Kalau Mate 30 Pro ini dari desainnya sih yang menurut kita unik, beda daripada HP-HP pada umumnya. Sementara kalau di Samsung S20 Plus ini,
layar 120 Hz-nya ini menurut kita belum ada yang ngalahin lah untuk saat ini. Nah, jadi pilih yang mana? Kalau secara subjektif nih ya, gue pribadi lebih pilih di Huawei Mate 30 Pro karena desainnya yang unik dan ini beda banget dari HP lainnya, jadi kalian kalau mau pamer bisa banget. Tapi susah kayaknya buat ngerekomendasiin HP yang nggak didukung oleh Apple sama Google sekaligus untuk saat ini. Jadi secara objektif, kita bakal lebih rekomendasiin kalian buat beli Samsung Galaxy S20 Plus ini. Kenapa? Ya karena udah lengkap aja semuanya ada di sini. Dan kalian juga kalau beli flagship, biasa expect-nya untuk dapat yang perfect, dapat yang nggak perlu ribet apa-apa lagi lah ya. Jadi untuk saat ini, S20 Plus mungkin pilihan yang jauh lebih masuk akal untuk saat ini. Nah, itu kan tadi kan pendapat kita. Gimana kalau menurut kalian? Langsung aja deh komen-komen di bawah, mana yang lebih unggul menurut kalian, dan kenapa. Oke, mungkin segitu dulu review perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you!